Assalamualaikum Prof. Salam, siap. Mohon maaf ini pemateri ketiga jadi nomor 2 ini Prof. Karena saya dengar dari host katanya Prof ada mendadak rapat ya, jadi di suite. Ya. Bagus saya dengerin Pak Epi tadi. Oh, makasih Prof atas waktunya ini. Sehat Prof? Alhamdulillah. Baik, kita langsung aja mungkin Prof ya. Ya, Saya siap, ya. bacakan Ya. untuk efisiensi waktu, saya bacakan CV-nya. Kepada host, tolong ditampilkan CV Prof. Bustanul. CV beliau beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin MSc, lahir di Bangkalan 27 Agustus 1963. S1 beliau di Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor, alumni IPB juga. S2 beliau di bidang Resources Economic dari University Wisconsin Madison ya, Amerika Serikat. Dan beliau adalah guru besar di Ilmu Ekonomi Pertanian di Universitas Lampung dan Professional Fellow di Intercave ya, dan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor 2005. Saat ini beliau sebagai Ketua Forum Masyarakat Statistik, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, kemudian Ketua FG Pangan dan Pertanian pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, dan yang keempat juga beliau saat ini sebagai anggota Komite Penyuluhan Pertanian Nasional. Luar biasa. Sebelum saya persilakan kepada Prof. Bustanul bahwa peserta kita ini saat ini 300 lebih, tersebar dari Aceh sampai Papua ini Prof. Jadi peserta kita dari Aceh sampai Papua. Kemudian kepada Bapak Ibu peserta yang mudah-mudahan tetap sabar menyaksikan kita dari pemateri kita. Bagi yang pertanyaan bisa dimasukkan di link yang telah diarahkan oleh host. Pertanyaannya bisa dimasukkan di situ. Setelah pemateri Prof. Bustanul kita akan sesi pertanyaan. Baik, Prof. Bustanul saya persilakan, waktu dan tempat saya berikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zainuddin, terima kasih pengantarnya tadi. Baik, saya akan mencoba izinkan saya share screen dari sini. Apa yang ingin saya sampaikan tidak lama-lama karena teman-teman sudah pada esensinya. Saya ingin share beberapa hal. Mudah-mudahan cukup waktunya sebentar menambah. Ya. Yang pertama ini sangat ekonomi tadi Pak, saya menikmati presentasi Pak Ari dan Prof. Yang ini penting karena kita masih di klarifikasi konsep dulu. Setelah itu baru lebih banyak pada empiris dan mengenai pandemi, mengenai ketersediaan pangan, dan yang terakhir itu tentang digitalisasi. Tadi Prof. Ari sudah sampaikan, Pak Epi sangat saya menikmati presentasinya. Saya tidak terlalu mengkaitkannya dengan ekonomi Islam. Ini lebih banyak pada sekuler. Baik, begini, ada 4 konsep. Kita paham bahwa pangan kebutuhan manusia yang paling asasi. 4 konsep yang ingin klarifikasi. 1, konsep swasembada. Swasembada pangan itu adalah fisik, betul-betul supply dan demand. Kalau tidak cukup, tidak swasembada. Kalau cukup, swasembada. Bahkan FAO melunakkan menjadi 90% pemenuhan itu sudah disebut swasembada. Nah, yang 3 yang rada rumit. Kadang banyak salah kaprah. Yang 1 ketahanan pangan, terus kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Ketahanan pangan itu lebih banyak pada ekonomi. Jadi konsepnya betul-betul teori ekonomi. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dari perseorangan sampai pada negara, sampai pada agama. Yang konteksnya agar manusia bisa aktif, produktif, hidup sehat, berkelanjutan. Kira-kira gitu ya. Nah, kemandirian pangan itu konsep ekonomi politik, rada politik sedikit. Karena dia adalah besar kemampuan negara dan bangsa dalam produksi pangan. Jadi Singapura itu tidak mandiri pangan.
Di Singapura tahan pangan. Yang terakhir adalah kedaulatan pangan yang di dalam undang-undang itu disebut sebagai hak negara dan bangsa. Jadi betul-betul konsep politik. Jadi ekonomi politik, ini politik. Yang politik kita belum punya ukuran. Sehingga kalau diskusi berdebat nggak karu-karuan. Gitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kita bisa berpanjang. Baik, sekarang kita lihat pada dampak pandemi. Bapak Ibu sekalian, ini yang kekhawatiran bagi kami ekonom itu bahwa dari pandemi ini memang bisa menimbulkan krisis pangan. Mengapa krisis pangan? Karena terus terang dia lebih banyak ada faktor akses yang terganggu, pendapatan berkurang, nggak mampu beli. Nah, yang menjadi hati-hati nih Bang Epe ya Pak Ari ya, kalau krisis itu betul-betul berhubungan dengan persediaan yang bermasalah, ada supply side, that's it the problem. Pemerintah sudah membuat ini, bahkan ada kenaikan orang miskin, kenaikan pengangguran, ada uang 695 triliun, ada uang, ada betul-betul. Walaupun beberapa memang pindah ke kantong kiri, kantong kanan sebetulnya, tapi ada memang plan untuk pemulihan ekonomi nasional karena konteks seperti kami di Indef terus terang lebih banyak menghitung kira-kira nanti akan seperti apa kalau kita nggak mampu ini. Lagi Juli ini kata BMKG kemarau, mohon lihat yang hitam ini Bapak Ibu sekalian, yang ini sudah mulai kering, kita masih hujan beberapa. Tapi yang menarik itu di Sulawesi ini bahkan banjir, di Gorontalo kemarin banjir, di Papua Barat, tapi Merauke kering. Yang mau diperhatikan, mau didiskusikan hari ini Presiden ke Kalimantan. Di sana akan dilihat, akan dibuatkan food estate di situ, yang mungkin akan menjadi baru. Atau kita lihat sama-sama. Baik, bagaimana dampaknya? Sudah mulai berdampak pada petani. Karena NTP, kami di ekonomi pertanian menghitung NTP, nilai tukar petani atau sebetulnya terms of trade, ya, farmers term of trade. Dia dihitung itu indeks yang diterima petani dibanding indeks yang dibayar. Kalau lebih banyak yang diterima di atas 100, kalau lebih banyak yang dikeluarkan di bawah 100. Ternyata 2 bulan terakhir sudah di bawah 100. Juli tentu saja belum kuasi karena masih kita menghitung Juni. Baik, karena gini, karena masih teman-teman mungkin yang masih mahasiswa, NTP itu ditentukan oleh nilai jual, jadi kata Pak Edi tadi kalau nilai harganya rendah ya pasti penerimanya rendah dong. Ternyata dia juga dipengaruhi oleh produksi, kualitas, informasi, sistem pemasaran dan seterusnya. Ya, di sini di biaya produksi yang mempengaruhi konsumsi, ini yang indeks yang dibayar. Inilah yang dilakukan menjadi dihitung menjadi NTP di situ. Jadi kita harus perbaiki ini, intervensinya di sini, intervensinya di sini, intervensinya di sini. Kira-kira gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah sekarang sudah terjadi kelangkaan itu untuk beras belum? Coba lihat perhatikan, malah turun ya, minus 0,9 dalam 1 bulan terakhir. Jadi asik sebetulnya, menarik. Nah, tapi yang telur ayam beras naik 7%, daging naik, yang lain malah turun. Bahkan cabai merah, cabai rawit itu ya Bang, yang sampai negatif itu, yang betul-betul sulit untuk menjual sehingga di situ indeksnya menurun. Kalau ekonomi seperti itu. Nah, kita lihat beras tadi saya sebut itu sebetulnya datar, masih belum terjadi lonjakan, justru yang melonjak itu yang bahan-bahan impor. Ini gula pasir tapi sudah turun lagi, belum sampai 12.000. Daging sapi lihat subuh yang kanan sudah turun lagi, which is naik. Nah, yang ini yang lucu tuh yang naik turun, yang saya katakan sampai serendah-rendahnya seperti ini, sampai turun drastis seperti itu terutama cabai rawit dan cabai. Baik, saya nggak akan lama-lama. Mungkin kita tertarik di sini. Di beras, Bapak dan Ibu sekalian, saya sedih. Di beras itu justru terjadi penurunan produksi. Orang nggak banyak perhatikan. Kemarin saya nulis ya, yang mungkin heboh. Penurunannya -7
produksi dan luas panen. Mengapa luas panen menurun? Banyak yang beralih fungsi lah sawah kita. Tapi penurunan seperti ini serius menurut saya. Dan ini yang jarang diangkat. Makanya saya kemarin tulis ya. Ini yang saya kutip dari data resmi loh, nggak ngarang-ngarang. Yang apakah 2020 belum tahu. Itu kita baru punya data sampai Mei. Data Juni belum keluar. Tapi saya bisa memprediksi sampai Agustus kira-kira so far masih oke. Tapi yang harus dikhawatirkan nanti kalau pada bulan Oktober November justru negatif, bukan negatif, rendah. Negatif itu kalau kita bandingkan dengan konsumsi sini kalau tahun lalu, dan kemungkinan terjadi pada tahun ini yang harus diantisipasi jangan sampai kurang gitu ya. Saya lebih senang gudang penuh daripada gudang kosong supaya tidak terjadi social unrest. Secara teknis produksi kita, biaya produksi kita itu memang cukup mahal. Dari mana mahalnya ini, Bang Zainuddin? Dari upah jasa tenaga kerja dan sewa lahan untuk beras, untuk jagung, untuk kedelai. Bahasa simpelnya, anak-anak muda di lapangan itu lebih seneng, tidak senang jadi petani, kerja di sawah tidak senang. Apa anak muda senangnya? Lebih senang jadi tim sukses itu, jelas itu di situ. Baik. Bagaimana posisi terakhir per Juni? Memang kita lebih banyak mengandalkan Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi yang lain itu memang masih negatif ya. Ya nggak negatif lah, kuning lah setidaknya. Ini cadangan stok beras Bulog itu 1,43 juta ton. Lebih CBP, cadangan beras pemerintah dan komersial. Kalau mau detail tinggal baca ini nanti. Saya sudah bikin semua komoditas pangan dan risikonya kapan lamban. Kalau mau lihat dokumen, ada di dokumen negara mengenai ketahanan pangan dan ketahanan petani. Memang waktu dokumen ini dibikin belum memperhatikan pandemi ya, sehingga kita perlu aja. Inilah sudah mulai diajar oleh Bappenas. Konteksnya sekarang sistem pangan, bukan ketahanan pangan lagi. The whole food system, mulai dari produksi sampai pada bantuan pangan masuk tadi, sampai pada lingkungan yang kondusif, pangan lokal didahulukan, sampai stabilisasi akses, terus sampai korporasi. Detailnya ada, targetnya ada. Jadi Bappenas sudah melakukan aja. Baik, sekarang the last 5 minutes ini, saya usul sepertinya kita mulai melakukan regenerasi kepada petani. Regenerasi petani, fokus pada petani milenial. Siapa mereka? Siapa mereka? Lalu saya ambil 3 tahun terakhir dari Sakernas ya, Survei Tenaga Kerja Nasional. Hitung cara membacanya adalah ini mereka yang 20 sampai 39 tahun pada sektor yang bersangkutan. Cara membacanya bukan total, bukan 100 kalau di total, tapi yang terlibat di pertanian, kehutanan, perikanan itu anak mudanya 20 sampai 35, cuma 32% tahun 2019. Turun terus dari 34 2017, kira-kira cara membacanya. Kemana anak milenial? Lebih banyak ada di sektor keuangan dan asuransi. 73% dari itu ini, dan bahkan dugaan saya akan naik terus. Lebih banyak ada yang di kegiatan sosial, which is nice. Di pendidikan kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, potret generasi milenial, kita fokus ke mengintegrasi hulu dan hilir dong untuk rantai nilai. Dan saya suka karena Bank Indonesia sudah mulai masuk ke sana. Nanti kalau mau cari kita serta membangun bangsa, ada kerabat tani, ada sayur box, ada tani hub, ada kedai sayur dan seterusnya. Jadi intinya adalah integrasi hulu dan hilir. Bahkan yang seperti ini mungkin anak muda bisa menjadi panutan. Dia ini Bang Ujang ini. Bang Ujang itu sudah dipanggil presiden masuk Trubus, makanya bertani dengan ujung jari, which is sebetulnya. Jadi konteksnya ada yang solar system, air ditampung, lalu airannya bukan irigasi buru-buru, tapi sudah mulai drip walaupun nggak otomatis, tapi dia sudah mulai dikontrol dengan precision farmingnya di sini. Silakan kontak ini Habibie Garden ini kalau nanti tahu lebih jauh. Suatu waktu mungkin Anda perlu undang. Dia
contoh kalau saya paling nggak akan berteori. Kalau dia sudah melakukan praktiknya dan sudah mulai tertarik anak muda dengan seperti ini. Anak sekarang itu kalau disuruh bertani dengan mau, tapi kalau suruh pakai cangkul nggak mau dia. Kira-kira gitu bahasa kasarnya. Poin lagi, ternyata dalam konteks pandemi ini yang melakukan direct delivery kepada rumah itu lebih menguntungkan. Nggak apa-apa lah saya tulis sama GoFood. Mereka sudah bekerja sama dengan saya ini kan kemudian kita itu blok. Jadi perasaannya dalam kondisi pandemi mereka yang mampu berjejaring, mampu direct delivery, bekerja sama dengan GoFood itu lebih menguntungkan dan bahkan di Global Economic Forum itu sudah jadi contoh ini petani ini yang mampu direct delivery. Jadi kita insya Allah dikaruniai akal oleh Allah sehingga kita mampu melakukan lebih. Poin terakhir saya, kita tetap harus antisipasi karena kita wajib melakukan penguatan stok domestik, jangan main-main dengan beras ya. Bilang dia bukan opsi, kalau memang harus impor nggak apa-apa. Orang sosial impor adalah hal nah yang kedua kita perlu kawal secara baik karena saya khawatir ada orang menderita ketidakcukupan. Kalau saya dan Bang Epi sama-sama gemuk ya, kita agar terhindar dari tangkes ya, tangkes lain Indonesia ini tangkes. Ketiga, Bulog tetap perlu beli ini karena ada off taker juga dan kalau perlu memberikan insentif harga. Kemudian dengan pandemi kita wajib memperbaiki sistem logistik pangan, distribusi dan penyediaan terhadap pasokan karena mungkin CAS ini adalah control atmosphere system atau rantai berpendingin ya. Jadi norma baru dan disitulah kita insya Allah akan memiliki ruang untuk inovasi. Dan secara makro kita perlu dengan biotek kita sudah harus berbicara bioteknologi, apalagi kalau dikuasai kita sendiri, why not? Memang kita kalau menggantungkan benih pada asing ya menjadi lucu. Makanya kita sendiri yang mampu menghasilkan masuk smart farming, tadi precision farming, dan jangan lupa penguatan kelembagaan akan berbicara. Dia sudah dilakukan oleh Kang Ari dan Kang Epi. Mungkin demikian dulu dari saya, seringnya supaya nggak lama-lama orang. Assalamualaikum. Baik, Prof. Singkat, padat,